Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Lemah secara fisik, lemah secara keinginan, lemah secara kemauan, sehingga manusia di dalam hidupnya sangatlah rentan dengan gangguan lagi godaan dan gangguan secara nyata, ataupun godaan dan gangguan dari sesuatu yang tidak kita lihat, baik dari bangsa jin ataupun sejenisnya. Oleh karenanya kita dalam hidup ini membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Apabila seseorang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, seorang yang masih muda pada saat itu, bahkan belum balik, antara 7 sampai 10 tahun umurnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat yang mulia ini, "Ya ghulam, inni wa'allimuka kalimat." Wahai anak muda, saya ajarkan kepada engkau beberapa untayan kata. Di antaranya adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada di hadapanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolongmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, sehingga kita tidaklah melakukan sesuatu kecuali terhadap apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidaklah berkata kecuali perkataan kita dengannya menuai apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan melalui lisan Rasulnya. Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Inilah yang nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang zatnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan perlindungan seorang hamba. Akan tetapi yang dimaksud jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menunaikan hak-hak yang sudah kita harus melakukan hal tersebut terhadap orang lain. Kita menunaikan kewajiban-kewajiban. Kita menjauh dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengannya kita menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita tidak akan butuh apapun. Kita tidak akan butuh terhadap sesuatu yang dengannya kita berlindung. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat berlindung. Termasuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita menjaga tauhid yang ada di dalam hati kita. Kita senantiasa belajar mengenai tauhid, yang itu adalah modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi, mereka senantiasa mengingatkan kaumnya jangan sampai mereka mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua penjagaan tidak akan berarti penjagaan ketika seorang berupaya menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di dadanya, kecuali apabila berdasarkan dengan iman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali berdasarkan dengan tauhid yang dengannya diperintahkan seseorang untuk menjaga agama tauhid tersebut. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan jabatan seseorang. Anak-anak yang dibanggakan ketika di dunia tidak akan memberikan manfaat. Harta yang ditumpuk ditinggalkan ketika seorang sampai kepada ajalnya tidak akan bermanfaat. Harta dan jabatan dan relasi pada hari tersebut. Manusia pada saat itu dalam keadaan kepayahan. Didekatkan matahari sedekat-dekatnya di kepala manusia sehingga manusia dalam keadaan kepayah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, pada hari itu yang akan mendapatkan keselamatan di hari tersebut illa man atallaha biqalbin salim. Siapa-siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan mentauhidkan Allah, hati yang dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, selamat dari kesyirikan, ikhlas hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merekalah orang-orang yang hatinya sebagai hati yang selamat. Setelah perkara tauhid yang harus dengannya kita menjaga perintah-perintah Allah dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita perhatikan adalah menjaga salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalian jagalah salat 5 waktu dengan sebaik-baik penjagaan. Tidak boleh salat 5 waktu itu ditinggal dengan alasan apapun juga. Baik dalam keadaan perjalanan ataupun dalam keadaan sakit ringan ataupun sakit parah, selama kesadaran masih ada di dalam dirinya, maka seseorang harus menjaga salat 5 waktu. Tidak boleh meninggalkan salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu apabila ditinggal, maka keimanan dari dadanya dikhawatirkan akan lenyap. Keimanan dari dadanya yang dengannya dia sebagai modal bertemu dengan Allah akan musnah dan akan menjadi debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya mereka adalah pewaris surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yang mana pewaris surga firdaus adalah mereka yang senantiasa menjaga salat 5 waktu. Bahkan dalam dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang menjaga salat 5 waktu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza ahsana ar-rajulu salata," apabila seseorang salatnya itu baik, wuduknya itu baik, salat di awal waktunya, dan salat menjadi prioritas yang utama bagi dirinya, sehingga keuntungan dunia yang apabila menghalangi dia untuk salat 5 waktu ia tinggalkan dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atamma ruku'aha wa sujudaha, kemudian
dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ketika rukuknya dalam keadaan tumakninah, tidak terburu-buru. Ketika sujud pun dalam keadaan dia memanfaatkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, salat akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat akan berkata kepada orang yang menunaikan salat tersebut, hafizakallahu kama hafiztani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu sebagaimana engkau menjaga salat. Faturfa, maka salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat dengan baik, maka ganjarannya Allah Subhanahu wa taala menjaga orang tersebut. Menjaga dari gangguan manusia dan menjaga dari sesuatu apapun yang mengusik dirinya. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang ketika salatnya dalam keadaan jelek, tidak salat dengan wudu yang benar, ataupun salat di akhir waktunya, dan ketika salat sangat meremehkan untuk tidak memperhatikan tumakninah dan tenang dalam salat, maka salat akan berkata kepada orang tersebut, dhayya'tani kama dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Maka salat tersebut akan dilipat sebagaimana baju yang usang dilipat, fayudrab biha wajhu. Maka salat tersebut akan dilemparkan ke mukanya sebagaimana kita menolak muamalah seseorang, kita lempar apa yang diberikan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, termasuk seseorang dengannya mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang berupaya mendapatkan penjagaan dari Allah, maka bentengi dirinya supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang, maka itu adalah benteng seseorang untuk menghadapi dan mengarungi kehidupan. Baik dari apapun juga, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dizikir pagi dan petang, dengannya dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan zikir pagi dan petang itu lebih kuat daripada bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga siapa yang ketika berzikir di pagi dan petang dengan hati yang hadir, maka niscaya dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan doa-doa yang termaktub dalam Al-Qur'an ataupun doa-doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengannya seseorang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melakukan perjalanan, maka mendoakan keluarganya supaya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa astaudi'ullah dinak wa amanatak
wa khawatim a'malik. Saya menitipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agamamu, amanatmu, dan akhir hayat hidupmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan kita untuk menunaikan amanat. Apabila seorang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik penjaga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan harapan orang-orang yang berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat, menjadikan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjaga agama Allah. Dengannya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan 3 hal tadi yang kita sebutkan. Bertauhid kepada Allah, menegakkan salat 5 waktu tidak kita tinggalkan, dan senantiasa penuhi hari-hari kita dengan berdoa kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.